PPKM darurat selamatkan Indonesia, itulah tema Rosi malam hari ini. Karena hari ini 1 Juli Presiden Jokowi sudah mengumumkan adanya PPKM darurat untuk menyelamatkan Indonesia dari penularan virus corona yang semakin mengkhawatirkan. Ada Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi sebagai koordinator pelaksana PPKM darurat. Lalu juga ada Alisa Wahid dan Dr. Tirta Mandira. Juga ada Patrick Waluyo di sini dari sektor private sector. Selamat malam Pak Luhut. Selamat malam Rosi. Akhirnya Malam. sudah ditunggu dari tadi. Saya minta maaf tadi tuh baru ninggalin dulu pertemuan yang lain tadi. Gak apa-apa, saya tahu ada pertemuan, ada diskusi. Tadi juga sempat harus menerima telepon dari Presiden Jokowi ya Pak Luhut. Pak Luhut, kita sedang bicara, di sini ada Alisa Wahid, Pak Luhut, ada Dr. Tirta, juga ada Patrick Waluyo, North Star. Pasti Pak Luhut juga tahu. Kami ingin mendapat perspektif dari civil society, dari tenaga medis, dan juga dari dunia usaha. Saya ke Pak Luhut dulu. Pak Luhut, sebenarnya kabar tentang darurat PPKM darurat itu sudah ada hari Selasa, tapi baru kemudian kita dengar Pak Luhut yang akan mengumumkan, lalu kemudian Pak Presiden yang akan mengumumkan, dan baru hari ini Kamis 1 Juli Pak Presiden umumkan. Apa yang membuat proses pengambilan keputusan ini begitu lama, Pak Luhut? Gak lama juga, artinya kan Presiden baru memberitahu saya 2 hari lalu ya 2 hari yang lalu, Minggu saya diberitahu waktu itu Minggu. Kemudian kita mulai merapatkan semua itu hari Senin. Ya, dan saya kan butuh waktu juga nyusun itu semua, dengerin dari semua pihak. Jadi ya dari epidemiolog kita dengar, dari pakar-pakar kesehatan, kesehatan semua kita dengar lah, dan kemudian berangkat dengan pengalaman kita, baru kita susun apa yang tadi sudah di launching itu. Jadi tidak ada yang terlambat sebenarnya. Ya saya memang minta waktu supaya persiapannya betul-betul baik. Pak Luhut, kita pernah dengar kata PSBB, kita sebenarnya juga ada PPKM, lalu kemudian ada PPKM darurat. Cukup banyak istilah yang digunakan. Apa yang sesungguhnya membedakan dengan PPKM darurat yang sekarang dengan yang sebenarnya sudah ada? Apa yang paling baru, Pak? PSBB itu kan dari bottom up ya, dari daerah. Jadi itu setiap undang-undang ini ya, setiap provinsi itu bisa kalau mengakses, mengajukan jadi PSBB, nanti disahkan oleh Menteri Kesehatan gitu. Tapi yang kali ini kan top down. Jadi top down itu ya dari atas, pemerintah yang membuat ke bawah gitu. Sehingga kita bisa melakukan sekaligus banyak daerah. Kalau PSBB itu kan per daerah ya, per provinsi gitu. Itu bedanya. Jadi tidak ada yang aneh juga sebenarnya di sini. Jadi dilihat dari per daerahnya, dari bawah untuk ke atas. Jadi bukan dulu bahwa pemerintah provinsi yang menetapkan, gitu ya Pak Luhut ya? Pemerintah provinsi yang menetapkan PSBB, kemudian disahkan oleh Menteri Kesehatan. Ya, Pak Luhut, setelah pasca libur Idul Fitri, sebenarnya Pak Luhut itu udah pernah ngomong kayak begini kira-kira ya Pak ya. Saat ini varian dari India sudah masuk ke kita dan harusnya kita berkaca. Inilah kesalahan kita ramai-ramai. Pemerintah sudah capek minta stay at home, tidak mudik, tapi kemarin malah ramai-ramai. Ya inilah buahnya. Kalau tadi misalnya Pak Luhut mengatakan kita semua terkejut, itu agak tidak pas juga. Karena sesungguhnya kan bukankah Pak Luhut sendiri sudah melihat ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa akibat mudik kemarin? Ya memang ya ini saya hanya mau nyampaikan bangsa kita sendiri itu ya gimana ya, terlalu banyak berpikir politik-politik begitu. Semua dipolitisasi, jadi ditubrukkan gitu. Padahal masalah ini kan masalah yang serius. Jadi semua dipolitisasi yang menurut saya akhirnya korbannya itu ya rakyat kita sendiri. Misalnya gimana Pak Luhut? Ya sekarang kan mempertentangkan mengenai mudik tidak mudik ya. Itu kan juga kan kenapa sih mesti dipertentangin? Ya percayalah pemerintah pasti membuat satu proses pengambilan keputusan yang lebih terpadu. Kenapa? Pemerintah itu kan punya tools yang banyak. Jadi angle dia melihat satu masalah itu pasti lebih lengkap dan lebih banyak dari dari siapapun pengamat politik misalnya. Dia bisa memberikan perspektif satu, tapi tidak akan bisa selengkap dari pemerintah. Nah, itu yang saya pelajari kalau waktu saya sekolah dulu, decision making process. Jadi saya lihat itu pemerintah itu jauh lebih lengkap. Nah, tinggal nanti
eksekusinya aja bagaimana supaya itu bisa jalan dengan baik. Kita ada soal eksekusi ya Pak, aturannya misalnya sudah jelas, kemudian ada eksekusi. Kemarin kalau minggu lalu misalnya Pak Jokowi secara spontan datang untuk mengecek apakah PPKM itu terjadi atau enggak. Sebenarnya Pak Jokowi juga selalu bilang gimana mau berhasil PPKM kalau enggak jalan di lapangan. Banyak orang menangkap kegundahan Presiden bahwa sebaik apapun aturan dilaksanakan, kalau di bawah nggak dijalankan, ia nggak akan bermanfaat. Apakah ini nuansa seperti ini yang juga ditangkap oleh Pak Luhut? Ya, itu betul yang dikatakan beliau. Kita beruntung ada presiden seperti beliau yang masih turun ke bawah. Itu turun ke bawah aja pun masih begitu. Karena birokrasi kita itu, makanya dipotong waktu itu eselon 3 4 ya. Supaya tadi memotong garis birokrasi tadi. Jadi memang ya itu masalahnya. Kalau orang tidak pernah di dalam birokrasi, gampang aja mau ambil, tidak sesederhana itu. Ya itu yang sekarang dengan ada undang-undang Omnibus Law, itu salah satu juga bypass itu tadi. Pak Luhut, salah satu yang tadi Pak Luhut umumkan adalah soal kepala daerah, karena PPKM itu sangat terkait dengan keteladanan pemimpin daerah. Tadi sebelum Pak Luhut hadir, kita wawancara dengan seorang dokter yang banyak selama ini ada bersama masyarakat Baduy. Tidak ada satupun kasus masyarakat Baduy dari mulai masa pandemi sampai sekarang, karena ada kearifan lokal, ketegasan dari pemimpin daerah. Bagaimana PPKM darurat ini berhasil kalau kita lihat pemimpin daerahnya tidak memberikan contoh, joget tanpa masker, lalu kemudian pesta ulang tahun. Tadi Pak Luhut mengatakan ya sanksi administrasi 2 kali dan kemudian ada ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri. Kenapa kita tidak bisa bersikap tegas pada para kepala daerah? Karena mereka tidak dipilih oleh pemerintah pusat, karena mereka pilkada. Ya itu memang ada, kita juga bertanya mengenai sistem kita ini. Kemarin saya tadi cerita juga, minggu lalu saya beri ceramah di asosiasi bupati di Bali. Nah mereka udah ngeluhkan dengan sistem yang membaik sekarang di pemerintah daerah, digitalisasi itu, untuk memungkinkan orang mengkorupsi itu di dalam pemerintah daerah kabupaten itu akan sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Oke. Nah, sekarang sehingga penyerapan anggaran itu rendah. Penyerapan anggaran itu sekarang rata-rata kalau Rosi lihat, itu di angka ada 16 ya, 26%. Padahal sekarang udah bulan Juli, tinggal 6 bulan lagi ke depan. Nah, padahal kalau itu tidak terserap, itu kan Silva. Silva itu kan cost of fund juga. Nah, kenapa itu tidak? Saya tanya. Misalnya karena tidak ada perlindungan juga kepada bupati ini. Belum apa-apa mereka sudah banyak ditegur oleh oknum-oknum dari polisi atau kejaksaan. Misalnya itu, ya oknum-oknum tadi. Nah, padahal sebenarnya itu harus bisa diperiksa setelah ada BPKP dan BPK yang melakukan temuan-temuan. Seperti ini sekarang kita harus perbaikin mekanisme ini. Jadi ya saya pikir ya ini mekanisme yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, sehingga bupati itu sekarang banyak yang tidak mau jadi bupati lagi ke depan. Itu satu hal sih soal penggunaan anggaran Pak Luhut, tapi yang saya tanyakan adalah soal perilaku. Bagaimana yang banyak sekali dilihat bagaimana masyarakat kita diminta untuk disiplin pada protokol kesehatan, sementara ada wakil bupati yang buka masker, lalu ada Banjarnegara yang juga tidak percaya pada COVID, lalu ada perayaan ulang tahun gubernur dan wakil gubernur. Ya itulah semua saya kira rona-rona kehidupan Republik kita ini yang harus kita rapikan. Jadi contoh kita kadang-kadang banyak omong, baru lihat satu titik terus berkomentar. Tidak lihat lagi apa data-data lain. Padahal omongan dia karena dia public figure itu akan punya dampak luas. Itu nggak dihitung. Nah itu yang saya sayangkan, banyak orang yang terus berbicara tanpa dipikir dulu. Padahal dia sudah dikategorikan sebagai public figure. Baik. Saya sayangkan itu. Pak Luhut, di sini ada Alisa Wahid Gus Durian. Ia mengatakan Pak Jokowi, Pemda, DPR tolong lebih sigap dalam tanggung jawab dalam penanganan pandemi. Saya akan membiarkan Mbak Alisa untuk berbicara langsung pada Pak Luhut. Silakan Mbak Alisa. Iya Pak Luhut, sebetulnya saya sangat senang bahwa Bapak yang diminta untuk mengomadani ini, karena kita butuh orang yang memang biasa berada di situasi yang genting dan penting ya Pak. Dari pengalaman kami, situasinya masalah itu ada di lapangan Pak.
di lapangan koordinasinya ini sangat kurang. Ketika kemarin betul-betul kita terperangkap oleh otonomi daerah itu, semua daerah punya pilihan yang berbeda-beda dan tidak semuanya kemudian bisa diajak untuk bicara ya pemerintah daerahnya. Kami mengalami betul dari Gerakan Sambatkan Jogja, kami mendampingi beberapa daerah untuk mendirikan shelter desa dan shelter tangguh. Itu kalau kepala daerahnya, dinasnya itu sigap, langsung bisa jalan Pak. Tapi kalau tidak, ya terkatung-katung begitu. Nah, kami senang PPKM ini sudah diputuskan oleh Presiden karena menurut kami memang dibutuhkan strategi itu yang sifatnya terpusat. Tetapi apa ini Pak langkah-langkahnya sehingga bisa memastikan bahwa pemerintah daerah memang menjalankan semua yang sudah digariskan di dalam PPKM darurat ini Pak? Alisa, tadi Anda bilang tuh benar sih, benar banget. Jadi saya hanya minta terus payung hukum yang dibuat instruksi Mendagri yang besok akan dikeluarkan. Itu isinya seperti yang tadi kita umumkan jam 1 siang tadi. Jadi isinya salah satu bagian tadi yang saya bikin bold merah itu, bahwa semua pejabat daerah itu harus melaksanakan itu. Kalau tidak melaksanakan ada sanksinya, mulai dari tertulis sampai kepada tindakan dicopot dari jabatan. Kalau dari Kejaksaan Agung dari Pak Burhanuddin lebih keras, bisa sampai dipidanakan masuk 1 tahun di penjara. Dan saya akan eksekusi itu. Ya kalau nggak mau nyoba-nyoba silakan aja. Pokoknya tidak melaksanakan dengan itu saya akan eksekusi. Nggak ada urusan karena ini menyangkut kemanusiaan, bukan soalnya masalah kekuasaan tidak. Buat saya I'm done. Jadi saya itu hanya mengatakan bahwa ini masalah kemanusiaan, kita harus konsisten pada itu. Dan saya diberikan kewenangan dan saya akan menggunakan kewenangan itu tadi menyelamatkan banyak manusia akibat kecerobohan Anda gitu. Pak, kalau saya menambahkan boleh ya Mbak Alisa ya, Bapak diberikan kewenangan oleh Presiden dan soal kepala daerah yang masih membandel, Bapak akan eksekusi. Apa persisnya Pak Luhut? Ya nggak usah saya diprovokasi, kan saya sudah beritahu tadi aturannya itu aja. Sesuai aturan aja, jadi saya juga bicara sama gubernur juga setuju, mereka juga senang. Supaya ada kompak, intinya kompak lah. Siapa sih yang pengen ditindak kan nggak mau, kan semua punya harga diri. Betul. Nggak ada yang mau. Tapi kita harus kerja semua karena kita menyelamatkan nyawa orang juga. Iya betul Pak. Harapan saya sih ini tidak bersifat hukuman Pak. Artinya kalau hukuman itu kan sudah kejadian baru diberi sanksi gitu. Saya sangat berharap bahwa Waskat itu lebih awal sehingga tidak sampai harus memberi hukuman karena segera ada intervensi dan nyawa warga bangsa itu bisa keburu diselamatkan begitu. Karena ya situasinya sangat. Ya saya juga enggak mau Alisa, artinya terus menghukumi orang. Ngapain menghukumin orang? Untuk apa gitu. Ya saya kan ingatkan, jadi ada sih mekanisme yang sudah kita punya, saya kan sudah singgung. Sekarang kita dengan Google, dengan Telkom bisa melihat pergerakan itu. Ada polisi, ada TNI di sana. Yang saya bisa telepon kapan saja. Dari hasil Google ini kelihatan kenapa pergerakan masih banyak misalnya. Seperti itu. Itu kan bisa. Tapi kalau ngeyel juga nggak mau ya itu ada langkah berikutnya. Kita tegur lagi. Ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi semua kita lakukan bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi saya tidak mau ujuk-ujuk juga langsung begini. Tidak. Mentang-mentang kalau kuasa tidak begitu. Tapi kan cukup dewasa. Anda sudah kepemimpin di daerah, Anda tidak paham begini-begini ya keterlaluan. Ya. Betul. Ya. Terima kasih Pak Luhut. Saya ke Dr. Tirta. Ya. Ada yang mau Anda tanyakan atau sampaikan pada Pak Luhut yang dipercaya oleh Presiden untuk pelaksanaan PPKM darurat ini? Kalau untuk Pak Luhut, jadi mungkin menyampaikan teman-teman yang di relawan lapangan, terutama di daerah yang bukan Jakarta. Jadi kan program Pak Joko Widodo kemarin adalah mengencarkan vaksinasi di angka 1 juta dosis per hari dan itu sangat diapresiasi sekali. Perkembangan di akhir Juni hari kita bisa ngebut 2 kali lipat daripada vaksinasi di bulan Mei. Tetapi ada beberapa daerah nih Pak Luhut izin lapor di daerah Indonesia yang vaksinasinya itu masih terhambat. Dan kayak contoh kita ambil sebut kemarin saya kontak dengan Dinkes Sleman, itu mereka vaksinasi masih fokus di lansia, sementara anak mudanya itu antri dan akhirnya antusiasnya budak. Dan di Jogja sendiri, mungkin Kalisa tuh sempat kemarin nge-tweet di relawan Gus Durian, itu kesusahan untuk jenazah. Mungkin
kedepannya sembari kita menunggu 17 hari, untuk kedepannya kita PPKM ini bisa di daerah-daerah yang red zone selain Jakarta, yaitu Yogyakarta dan Bandung, terutama Yogyakarta dan Semarang itu bisa digalakan vaksinasinya karena antusiasmenya sangat luar biasa, tetapi stoknya mungkin dan vaksinatornya masih tipis. Itu aja untuk Pak Luhut. Terima kasih. Jadi kalau mengenai vaksin itu buat Dr. Tirta, jadi buat kamu tuh sekarang kita buka. Kita punya vaksin nggak ada masalah. Jumlah kita punya nanti over the time itu 481 juta sampai akhir tahun ini. Jadi number of vaksin bukan isu. Nah sekarang ini kemarin kan ada batas umur. Sekarang kita buka juga itu. Ya, jadi kita bebas. Kemarin ada dari tempat lain nggak boleh ke tempat lain. Tapi sepanjang dia bawa KTP silakan aja. Jadi itu salah satu tadi kalau mungkin kepada Rossi, salah satu tadi karena daruratan ini. Jadi saya punya kewenangan mutusin itu. Saya putusin aja. Ngapain pakai gitu-gitu dulu? Kita pikir begitu biar tertib. Sekarang keadaan terdesak ini kita bypass saja. Ya. Selain Sleman, daerah Yogyakarta sebenarnya paling tinggi yang dibutuhkan untuk vaksin segera adalah yang paling tinggi DKI Jakarta, Jawa Barat, sama Jawa Tengah. Harusnya kalau ini segera bisa vaksinasi dengan cepat rasanya. Jadi ini vaksinasi Jakarta itu menurut Gubernur DKI Anies kemarin dia bilang 136.000. Dan saya bilang Pak Anies tingkatkan jadi 260.000 per hari. Ya, tapi kemudian dia bilang waduh mungkin repot gini. Oke, paling tidak 200.000 per hari. Jadi kita tingkatkan sudah itu sehingga kita mau Pulau Jawa ini dan Bali itu bulan Agustus tahun ini itu sudah 70%. Itu target kami. Jawa Bali 70% ya Pak Luhut? Ya. Ya, Jawa Bali 70%. Karena saya pikir satu yang paling bisa melindungi kita adalah vaksin. Vaksin itu bukan berarti lantas Anda tidak bisa kena, tapi kalau Anda lebih tertib, ya kalaupun kenanya itu tidak terlalu parah. Tapi saya ingin katakan sama Anda, pengawal saya pun yang sudah divaksin ada juga yang kena. Ya, jadi juga tidak menjadi, tapi dia mempunyai lebih vaksin tidak membuat kita tidak tertular, tapi paling tidak sakitnya tidak parah dan tidak perlu ketahanan kesehatan kita jadi ambruk. Itu yang gunanya tadi Pak Luhut senang mendengarnya kalau kita Jawa dan Bali bulan Agustus bisa 70% untuk vaksinasi ya Pak Luhut ya. Terakhir Pak Luhut untuk menutup perbincangan kita, Pak Jokowi bukan tanpa alasan memilih seorang Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi untuk mengawal pekerjaan ini. Bagaimana Pak Luhut mengatakan target yang akan dicapai dalam sampai ke 20 Juli nanti? Ya kita sebenarnya tadi Presiden waktu telepon barusan kita mau targetin tuh saya sudah katakan tadi sampai kepada Agustus tadi harus 70% kita buat. Jadi ini paling baru ya Pak ya? Enggak, itu dalam kami sudah ada semua. Itu. Jadi enggak ada yang baru yang saya sampaikan ini. Ya, enggak ada. Jadi detailnya tadi saya talk dengan Firman udah buat, nanti akan disampaikan ke para teman-teman bupati, wali kota, gubernur. Kita semua berteman, tapi berteman Anda harus deliver, itu yang penting buat saya. Pak, 70% untuk Jawa Bali, apalagi Pak Luhut? Menurunkan angka ke 10.000? Kita mau kalau bisa sampai kepada Agustus sudah bisa di dekat 10.000 atau di bawah 10.000 dan seterusnya. Karena ini kan tidak gampang ini mengurusin ini. Jadi jangan ada orang bilang, oh kamu gini. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi. Tadi kita lihat misalnya Israel yang sudah klaim dia bebas, tiba-tiba naik lagi. Pakai Pfizer itu. Nah, tiba-tiba Inggris yang klaim dengan AstraZeneca tiba-tiba naik lagi. Ya, Australia yang tiba-tiba dikatakan sudah imun, tiba-tiba sekarang lockdown lagi. Jadi tidak ada satu negara pun yang bisa mengklaim dia hebat. Amerika, Anda baca itu sekarang di selatan Amerika tempat-tempat yang kumuh itu daerah-daerah Republikan itu udah juga naik lagi. Jadi ini banyak sekali unknown-nya yang kita nggak tahu. Jadi kita nggak usah cari kelemahan ini kurang, memang kita kurang kok. Semua dunia, bukan kita aja.
Nah, kita harus satu padu untuk menghadapi ini. Kita tunggu ya Pak Luhut, sudah ada PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli nanti. Paling tidak ini adalah ikhtiar kita bersama untuk mengurangi tertularnya. Ya, ini nanti tahap 1, jadi kita evaluasi sampai tanggal 20, setelah itu nanti kita tentukan. Apakah akan diperpanjang atau tidak? Terusnya gitu, jadi kita bikin satu tahap, bagaimana nanti progresnya. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Dan Pak Luhut. saya minta terakhir dan boleh teman-teman semua, supaya kita saling mendukung lah. Jadi menghimbau media juga ke publik, jangan membuat berita-berita hoax lah mengenai ini. Karena ini menyangkut kemanusiaan. Anda menyebar berita-berita yang tidak benar, itu bisa ada orang yang mati gara-gara itu. Jadi Anda bisa pembunuh manusia sebenarnya tanpa Anda sadari. Yang Anda mengklaim hak asasi manusia, Anda sendiri sebenarnya sudah mengkhianati apa yang Anda pikirkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Luhut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Terima kasih Mbak Alisa Wahid, Koordinator Gus Durian. Terima kasih Dr. Tirta Mandiri. Terima kasih juga untuk Patrick Waluyo, perspektif Anda dari private sector atau sektor dunia usaha. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. PPKM darurat adalah upaya pemerintah dan kita semua menekan laju penyebaran COVID-19 yang tengah memuncak di Indonesia. Kebijakan ini mungkin akan berdampak besar pada dunia usaha dan ekonomi secara keseluruhan, pada kita semua. Tapi langkah darurat ini harus kita lakukan demi kebaikan bersama. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih telah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.